Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman yang bergabung dalam acara hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Kalau misalnya di Jogja nih sedang panas banget. Kalau teman-teman gimana nih cuaca di daerah masing-masing? Kalau kalau kami ngecek teman-teman yang mendaftar webinar kali ini nggak hanya dari Visipol dan UGM ya, tapi dari berbagai macam universitas, bahkan dari umum juga ada. Jadi mungkin teman-teman bisa sharing di tempatnya lagi hujan, atau lagi panas, atau lagi mendung di kolom chat, silahkan. Selamat datang di webinar ke-9 dari Visipol Crisis Center. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti diskusi yang sepertinya sangat menarik ya siang hari ini. Nah, saya perkenalkan diri dulu. Saya Ari Eka dari Visipol Crisis Center di Divisi Pelaporan dan Pelayanan. Nah, siang hari ini saya bertugas menjadi moderator sampai nanti sekitar pukul 4 siang untuk acara webinar seri 9 dengan judul menarik sekali nih, adakah ruang aman di tempat kerja bagi perempuan dan difabel. Nah, sudah ada dua pembicara kita yang luar biasa juga, dan acara ini diselenggarakan oleh Visipol Crisis Center. Untuk teman-teman yang belum tahu, FCC itu apa? Jadi FCC itu sebuah layanan di Visipol UGM yang secara khusus menangani kasus-kasus kekerasan seksual, baik itu mencegah maupun juga menangani kasus yang sudah terjadi, seperti itu. Nah, sebelumnya, karena ini webinar ke-9, berarti kan sudah ada 1-8 webinar sebelumnya. Itu kita sudah mengulik berbagai macam isu-isu mengenai kekerasan seksual maupun isu-isu mengenai relationship dan lain sebagainya. Di antaranya misalnya ada tentang toxic relationship, ada juga tentang KBGO, kekerasan berbasis gender online, atau juga tentang difabel dan kekerasan seksual secara umum, seperti itu. Nah, kesempatan kali ini kita akan ngomongin tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dan difabel di tempat kerja. Sudah ada dua pembicara kita yang ahli di bidang tersebut. Yang pertama adalah Ibu Erlina Hidayati Sumardi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Mungkin bisa menyapa teman-teman yang di sini terlebih dahulu. Iya, lupa belum saya hidupkan. Selamat siang Mbak Ari, selamat siang juga teman-teman, ada banyak 26 ya yang ada di sini. Tampaknya ada Dr. Astri Hajarwati juga gitu dan yang lain-lain. Sangat semangat untuk webinar siang hari ini kan topiknya menarik dan ada banyak Iya. masalah di situ. Oh, oke. Kami siap, Bu, untuk mengulik lebih banyak tentang utamanya isu kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja. Nah, yang Iya. kedua, pembicara kita ada Ibu Asri. Halo, Ibu. Selamat Halo, siang. selamat siang Mbak Ari. Selamat siang Bu Erlina dan juga Selamat teman siang, saya Bapak. juga alumni Visipol kok. Oh, Oh, oke. Kita juga berarti ketemu di sini ya Bu Erlina ya alumni Iya. Visipol. J. Bu Erlina dapat salam dari Pak Teguh, Lurah Wedo Martani. Oh iya, Pak Teguh. Salam kembali. Oke, itu om saya, Barusan Bu. ketemu kemarin. J. Om saya kemarin pas saya posting itu Oh kan iya iya kenal iya. Bu Erlina gitu. Masya Allah, keren Bu Erlina ini saya dapat ceritanya. Besok jadi tempat untuk dikunjungi negara-negara ASEAN. Oke, alhamdulillah Bu Iya, Beda Martani. Asian on Women. J, ininya Bu Erlina J, Masya Allah keren Bu Erlina nih. Terima kasih Bu Erlina. Iya, sama-sama. ini secara tidak sengaja mempertemukan alumni-alumni Visipol UGM ini ya. Iya Padahal Mbak. kami ini tidak apa ya, tidak menyasar alumni UGM, tapi ternyata mengumpulkan alumni UGM. J. Baik, sebelum kita mulai webinarnya, ibu-ibu pembicara dan teman-teman, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Di Oh awal kan boleh. masih fresh, jadi kita akan mengadakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Silakan teman-teman yang tidak ada kendala untuk menyalakan videonya sebentar agar kita bisa melakukan foto bersama.
Yuk, ada yang mau menyalakan lagi? Masih kita tunggu. Kameraku ada kendala, tidak apa-apa. Kalau misalnya tidak bisa, yang bisa aja dan tanpa kendala. Oke, kita bisa hitung 1 sampai 3. Panitia sudah siap ya? Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke sesi materi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peserta. Yang pertama adalah peserta diharapkan untuk menonaktifkan audio selama acara berlangsung, kecuali dipersilahkan oleh moderator. Nanti akan ada sesi tanya-jawab, para peserta bisa menulis pertanyaannya di kolom, kami di feature Zoom-nya sudah ada kolom Q&A, jadi teman-teman bisa chat di kolom Q&A-nya, seperti itu. Atau nanti juga ketika sesi tanya jawab bisa raise hand, ketika saya sebutkan namanya bisa langsung open mic dan bertanya langsung kepada pembicara, seperti itu. Lalu nanti juga disediakan 3 paket souvenir untuk penanya terbaik dan akan diumumkan di akhir acara. Nanti juga jangan lupa teman-teman mengisi presensi untuk mendapatkan e-sertifikat dari panitia. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu sesi diskusi yang sepertinya akan menarik sekali. Jadi pada kesempatan kali ini FGC memang mengangkat tema mengenai ruang aman di tempat kerja. Karena ini ada kaitannya gitu ya dengan semangat peringatan Hari Buruh tanggal 1 Mei. Meskipun ini udah menjelang akhir Mei ya, tapi nggak apa-apa. Semangatnya masih ada tentang Hari Buruh. Dan data yang kami kulik mengenai kekerasan seksual di tempat kerja mengatakan bahwa kelompok yang rentan mengalami kekerasan seksual itu perempuan dan difabel, seperti itu. Nah, jadi kita ingin tahu nih ke para ahlinya, bagaimana sih sebenarnya kasus-kasus di lapangan, ataukah apakah ada regulasi atau SOP yang bisa melindungi perempuan dan difabel dari kekerasan seksual di tempat kerja, seperti itu. Nah, materi nanti akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah sesi mengenai isu kekerasan terhadap perempuan. Yang kedua adalah mengenai kekerasan terhadap difabel. Langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama. Sesi ini nanti akan dibawakan oleh Ibu Erlina Hidayati Sumarni, SIPMM. Tadi Ibu merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY. Nah, materi ini nanti akan berbicara tentang kasus-kasus kekerasan atau pelecehan yang terjadi kepada perempuan di tempat kerja. Lalu apakah ada regulasi ya di tingkat nasional maupun regional tentang kekerasan seksual di tempat kerja, atau bagaimana sih upaya dari DP3 AP2 dalam mengadvokasi kasus-kasus ini atau mengadvokasi regulasi mengenai perlindungan pada pekerja perempuan di Yogyakarta, seperti itu. Nah, Bu Erlina ini di tahun 2016 merupakan Kepala Bidang Sejarah Bahasa dan Sastra Dinas Kebudayaan DIY. 2019 sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan DIY, dan tahun 2020 sebagai Kepala Balai Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY. Sedangkan mulai tahun 2020 sampai sekarang, beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk. Nah, ini luar biasa sekali sepertinya beliau. Langsung saja Ibu, silahkan pemaparannya, waktu dan tempat saya silahkan. Waktunya 30 menit ya, Bu. Oke, nanti saya diingatkan ya Mbak kalau waktunya terlampaui. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin untuk share screen ya, untuk memulai paparannya. Kami akan membawakan terkait dengan membentuk ruang aman bagi perempuan di tempat kerja. Sudah bisa dilihatkah? Sudah, Ibu, bisa dilihat. Oke. Baik. Ya. Bapak Ibu, rekan-rekan, ini terdiri dari apa saja ya pesertanya? Saya kurang tahu. Mungkin mahasiswa atau mungkin ada dari
Sebagian Tuh. besar mahasiswa Ibu, Oke. dari data kami, dari umum juga ada, namun ada juga pelajar juga seperti itu. Oh, oke, artinya lebih beragam gitu ya. Jadi Oke. saya nyebutnya apa? Bapak, Ibu, Mas, Mbak gitu. Ya, boleh. Baik. Para peserta sekalian, memang di Indonesia ini juga sudah ada program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif atau GP2SP gitu ya. Nah, ini kerjasamanya antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, kemudian Kementerian kami, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk memastikan apa? Untuk memastikan perempuan itu nyaman di lingkungan kerjanya. Pertama, terpenuhi hak-haknya, kemudian juga terhindarkan dari kekerasan. Maka di dalam program gerakan ini memang ada banyak hal yang diadvokasikan gitu ya untuk diimplementasikan di semua tempat kerja, baik adanya ruang ASI, kemudian juga edukasi, sosialisasi dan pemahaman-pemahaman terkait dengan kesehatan reproduksi, lalu juga terkait dengan penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kemudian lingkungan kerja yang nyaman, artinya dari sisi penempatan, dari sisi tanggal dan segala macamnya, akses-akses itu nyaman bagi pekerja perempuan. Nah, ada beberapa hal yang juga menjadi concern di dalam perempuan di dalam lingkungan kerja, misalnya saja adalah istirahat haid gitu ya, diatur juga gitu. Sakit, lapor, kemudian mekanisme diaturnya di apa saja, lalu wajib bayar upahnya seperti apa ketika haid gitu, kemudian tidak pidana pelanggaran. Artinya sudah ada regulasinya, kemudian pemantauannya, dan kemudian sanksi bila itu tidak dilakukan. Artinya semuanya sebetulnya sudah siap. Sebetulnya di ketenagakerjaan memang terhadap kelompok-kelompok rentan ini sudah bagus mengaturnya ya. Cuma masalahnya biasanya adalah pada pemantauan dari implementasi regulasi-regulasi yang ada, kemudian juga penerapan dari sanksi-sanksi bila itu dilanggar. Nah, maka kemudian butuh juga tim-tim untuk pemantau dan pengawasnya. Nah, di Dinas Tenaga Kerja sudah ada tim-tim untuk itu, tetapi apakah itu optimal atau tidak, itu yang harus kemudian kita pantau bersama juga. Karena perusahaannya juga banyak, artinya tempat kerja perempuan-perempuan atau kelompok rentan ini juga banyak. Kemudian selalu, karena kemampuan daerah juga berbeda-beda, SDM atau tenaga untuk pemantaunya atau pengawasnya, itu apakah bisa memantau keseluruhan dengan jangkauan yang lebih baik atau tidak. Nah, apakah hanya menunggu kalau ada laporan gitu. Sementara kita tahu bersama bahwa relasi kuasa di tempat kerja itu sangat tinggi. Pekerja biasanya inferior gitu ya, artinya sangat tergantung dari kebijakan dari pimpinan atau kebijakan dari pengelola perusahaannya, sehingga ketakutan untuk di PHK dan sebagainya itu masih membayang-bayangi ketika akan mengakses pada layanan-layanan pengaduan. Meskipun sudah ada regulasinya juga untuk memastikan whistleblower itu terlindungi, gitu ya. Nah, tetapi ini kembali lagi ke pertama adalah budaya, kedua adalah apakah whistleblower itu juga mekanismenya, sistemnya sudah berjalan dengan baik atau belum, dan kemudian tentang apakah sudah ada sistem-sistem yang meyakinkan gitu untuk itu berjalan dengan baik sehingga tidak ada ketakutan-ketakutan ketika terjadi sesuatu untuk kemudian mengakses pada pengaduan atau layanan-layanan pengaduan di perusahaan ataupun di luar perusahaan gitu. Karena di pemerintah pun juga memiliki layanan pengaduan. Nah, terkait dengan hak-hak pekerja ya, sudah diatur di dalam regulasi juga. Misalnya 1,5 bulan sebelum melahirkan dan kemudian setelah melahirkannya, terus apa saja hak-haknya dan sebagainya, itu di dalam regulasi sudah diatur semuanya. Baik itu terkait dengan merencanakan dan melaksanakan pengalihan pekerja karena sifat jenis pekerjaan tidak memungkinkan mempekerjakan pekerja misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Nah, itu harus bagaimana? Kemudian jika pengalihan tidak dimungkinkan, cuti di luar tanggungan, misalnya lama cuti 7,5 bulan, dan seterusnya. Nah, semuanya itu diatur di dalam undang-undang. Kemudian terkait dengan istirahat ketika terjadi keguguran kandungan. Gitu. Jadi sudah ada pasal 82, kalau pekerja buruh perempuan yang mengalami keguguran berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan. Tapi apakah ini benar-benar dilaksanakan? Apakah tidak ada
teguran-teguran atau ancaman-ancaman PHK atau sanksi-sanksi kalau benar-benar meminta 1,5 itu, apakah juga diberikan utuh 1,5 atau tidak dan sebagainya. Itu masih banyak persoalan juga. Jadi memang harus ada pemantauan yang lebih baik lagi terhadap hal-hal seperti ini. Artinya implementasi dari regulasi-regulasi yang ada yang memastikan perempuan termasuk kelompok rentan lainnya itu yang sudah ada regulasinya itu tadi itu benar-benar terlindungi. Kemudian untuk pekerja-pekerja yang menyusui, memang karena kerentanan perempuan ya yang melekat pada fungsi biologisnya gitu. Pertama adalah hamil, yang kedua melahirkan, yang ketiga menyusui. Kalau yang lain-lainnya itu kan semua sama antara pekerja perempuan dan laki-laki. Nah, 3 hal yang melekat pada fungsi biologis perempuan itulah yang kemudian diatur di dalam undang-undang, dipastikan gitu implementasinya untuk dilaksanakan di semua tempat kerja, gitu, baik swasta maupun pemerintah. Nah, masalahnya adalah memang pada pemantauan apakah itu sudah dilakukan dengan baik. Kemudian juga dengan sarana prasarana. Misalnya perempuan hamil yang rentan misalnya, yang tidak memungkinkan untuk naik tangga misalnya, apakah kemudian terfasilitasi untuk pekerjaannya di lantai 1 atau ke lantai yang di atasnya itu kemudian ada sarana prasarana untuk tidak naik tangga secara jalan kaki, misalnya ada lift atau eskalator begitu ya. Nah, itu kan dipentingkan juga. Cuma masalahnya seringkali bila ada masalah-masalah seperti ini, kerentanan ketika hamil atau mengandung tadi, dan tidak ada sarpras yang mendukung, pekerja itu kesulitan untuk menyampaikan gitu, mengadukan dan sebagainya, karena memang sarprasnya memang tidak mendukung gitu, belum ada di perusahaan-perusahaan itu atau di tempat-tempat kerja itu, tidak hanya perusahaan swasta tapi juga di tempat pemerintah. Nah, maka memang butuh untuk aturan-aturan itu ditegakkan dan sarana-prasarana itu juga diberikan. Bila tidak, maka kemudian ada privilege gitu bagi yang sedang mengalami kerentanan itu untuk diposisikan di tempat yang aman baginya. Nah, itu yang perlu untuk dikomunikasikan. Seringkali pekerja, terutama pekerja tingkat bawah, itu takut untuk menyampaikan hal-hal seperti ini. Padahal itu juga penting. Dan seringkali juga itu membuat si pekerja yang rentan tadi, yang tidak terfasilitasi tadi, untuk kemudian mengundurkan diri karena lebih memilih untuk menjaga kandungannya. Hal-hal seperti ini seringkali diambil keputusannya hanya demi untuk menjaga kandungannya, gitu. Bukan lalu kemudian didiskusikan dan ada solusi terhadap itu. Kemudian juga ketika si bayi sudah lahir, gitu ya, kemudian sudah harus kembali ke tempat kerja. Ini memang sedang diwacanakan untuk sedang dibahas ya, digodok untuk aturan-aturan yang lebih baik lagi. Kalau selama ini hanya 3 bulan, itu pun kan sebelum dan sesudah ya. Biasanya sesudahnya itu 1,5 sampai 2 bulan gitu setelah melahirkan. Nah, padahal kebijakan-kebijakan di dalam kesehatan itu direkomendasikan untuk bayi itu mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Nah, sehingga bagaimana ini? Apakah tempat-tempat kerja bagi perempuan ini sudah menyediakan kebutuhan itu untuk sampai ke 6 bulan tadi? Bila tidak, terus bagaimana? Memang sedang diwacanakan, sedang diupayakan untuk ada regulasi untuk cutinya sampai 6 bulan. Sehingga bayi mendapatkan hak-haknya untuk ASI eksklusif tadi. Di Indonesia sendiri, selain perlindungan terhadap perempuan, juga ada regulasi-regulasi terkait dengan perlindungan terhadap anak. Anak di dalam perlindungan terhadap anak ini memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh semua. Artinya semua itu ya pemerintah, ya swasta, masyarakat, dan sebagainya. Salah satu haknya adalah mendapatkan nutrisi untuk tumbuh kembang secara optimal. Nah, dalam hal ini disangkutkan, dikaitkan dengan kesempatan menyusui ini adalah hak anak, dalam hal ini bayi, untuk mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Nah, ini yang harusnya dipenuhi oleh para pemberi kerja, perempuan-perempuan yang punya bayi ini. Nah, kalau selama ini masih diaturnya adalah 1,5 atau 2 bulan setelah melahirkan, maka di dalam aturan ketenagakerjaan kan juga sudah diatur bahwa tempat kerja harus memberikan tempat untuk menyusui bayinya. Kemudian juga direkomendasikan untuk punya tempat pengasuhan anak, sehingga pekerja ini masih bisa menyusui bayinya dengan nyaman, dekat, dan sebagainya. Si anak juga terpenuhi hak-haknya dari sisi keamanan, kenyamanan, dan tumbuh kembang optimal. Maka fasilitasi khusus tadi itu sebetulnya wajib
artinya untuk menyusui, memerah ASI kalau kemudian si ibu memutuskan untuk anak tetap diasuh di rumah oleh pengasuh, tetapi ASINya kan tetap harus diperah dan harus ada kulkas yang untuk menyimpan secara keamanan pangannya, keamanan kesehatannya, dan kemudian bagaimana mendistribusikannya ketika harus didistribusikan kepada bayinya. Nah, itu harus dipikirkan. Ada beberapa yang di dalam regulasi yang sudah mengatur tentang persyaratan ruang ASI. Jadi ada banyak macam, harus ada ventilasi yang cukup, aman, nyaman, sehat, penerangannya cukup, kelembabannya, dan tidak ada potensi bahaya. Gitu. Nah, ini pun masih banyak yang belum menyediakan. Kalau di kantor pemerintah wajib ya, karena wajib dan itu mempengaruhi penilaian dari kantor, gitu, sehingga ini selalu disediakan. Nah, kemudian yang hamil tadi, kehamilan itu sangat berpengaruh juga terhadap nantinya pembangunan bangsa. Tidak hanya terhadap perlindungan anak untuk tumbuh kembang optimal, artinya tumbuh kembang bayi dalam hal ini, tetapi nantinya mempersiapkan generasi ke depan yang bisa berperan di dalam pembangunan secara optimal, itu dimulai juga ketika si bayi ada di dalam kandungan. Undang-Undang Perlindungan Anak, yang namanya anak itu adalah dimulai dari bayi di dalam kandungan, tidak hanya setelah lahir gitu ya. Artinya bahwa ini dilindungi oleh undang-undang. Maka perempuan yang hamil itu secara perempuannya itu dilindungi dengan Undang-Undang Perlindungan Perempuan, tapi secara bayinya dilindungi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Maka harus ada regulasi-regulasi yang bisa memastikan perempuan yang hamil itu aman, nyaman di tempat kerjanya dan optimal pertumbuhan dari bayinya. Gitu. Maka di sini di dalam layar sudah tertera regulasi-regulasi baik yang dilarang maupun yang harus dilakukan. Lalu dari sisi jumlah kekerasan ya di Indonesia bisa dikatakan ketika dari hasil survei itu dari 1.173 responden, 70,93% itu pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Kemudian 30,65%-nya itu bentuk kekerasannya pelecehan. Satu bentuk kekerasan. 18,51-nya 2 bentuk kekerasan dan seterusnya gitu. Artinya bahwa ini masih cukup tinggi. 70,93% itu cukup tinggi gitu untuk kekerasan di tempat kerja. Nah, yang paling marak terjadi jika diurutkan berdasarkan pengalaman responden itu 77,40% pernah mengalami kekerasan dalam hal ini pelecehan psikologis atau kekerasan psikologis. Kemudian 50,48 itu pelecehan seksual. 50,12 itu pelecehan yang berdimensi ekonomi. 18,63 pelecehan fisik. Nah, jadi yang fisik pun gitu cukup tinggi juga. Kemudian 48,56% responden itu pernah mengalami kekerasan, termasuk diantaranya kekerasan online. Jadi sekarang juga sedang marak kekerasan online ya, tidak hanya kekerasan yang langsung, tetapi juga yang melalui media-media online kita. Dan kasus-kasus yang kami tangani untuk yang melalui media online ini cukup banyak. Termasuk diantaranya TPPO ada gitu, artinya trafficking yang melalui online, yang kemudian berujung atau tindak lanjutnya adalah penjualan. Nah, ini Bapak Ibu, rekan-rekan, Mbak Mas dan Mbak sekalian, data kami untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilayani oleh semua layanan korban kekerasan di DIY. Jadi UPT PPA-nya DIY, UPT PPA-nya kabupaten kota, LSM-LSM yang menangani kekerasan itu di tahun 2015 sampai 2022 bisa kita lihat fluktuasinya. Gitu. Tahun 2022 1.282 artinya meningkat dari 2021 gitu. Untuk anak mengalami penurunan, untuk yang dewasa mengalami peningkatan. Yang dewasa sebagian sangat besar adalah perempuan. Nah, ini dilihat dari kategori usianya per kabupaten dan kota. Kita bisa lihat yang paling banyak di mana ini bisa dilihat ya. Kemudian dari kategori usia pun kita bisa lihat gitu, ada mana yang paling banyak gitu.
Nah, paling banyak adalah di kategori 26 sampai 59 tahun, sejumlah 590. Kemudian diikuti dengan yang 0 sampai 17 tahun dan kemudian 18 sampai 25 tahun. Yang 60 tahun ke atas yang lansia itu juga ada 13. Ini gambaran dari pembagian ya, dari sejumlah 1.282 itu ada di kategori yang mana saja, ada di kabupaten kota yang mana saja. Nah, kekerasan itu apa sebetulnya? Jadi berdasarkan Perda DIY sejak tahun 2012 kita sudah punya perdanya itu tentang perlindungan perempuan dan anak. Kekerasan itu setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan. Nah, baik itu fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis itu terhadap korbannya. Di antaranya kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak, tapi juga ada kasus-kasus yang kami tangani itu terhadap laki-laki, baik laki-laki dewasa maupun laki-laki anak. Nah, bentuk-bentuk kekerasan ada fisik, ada psikis, ada seksual ya. Tadi di dalam video tadi sudah dijelaskan, gitu tidak perlu saya jelaskan lagi. Ada juga yang eksploitasi, penelantaran, kekerasan lain. Kasus-kasus yang kami tangani itu ada semuanya. Kemudian apa itu tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang TPKS. Apa itu tindak pidana kekerasan seksual? Adalah perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TPKS itu. Dan perbuatan kekerasan seksual lainnya yang diatur juga di Undang-Undang TPKS. Nah, kekerasan yang berbasis gender itu merupakan tindak kekerasan yang dilakukan karena ada aspek gendernya. Biasanya karena relasi kuasa tadi ya. Relasi kuasa dan gender, artinya relasi kuasa laki-laki yang berlebih terhadap perempuan. Biasanya begitu. Itu terjadi di mana-mana, yang kami tangani pun kasusnya ada di mana-mana juga, di tempat kerja salah satunya. Gitu. Apalagi di tempat kerja yang biasanya relasi kuasa pimpinan, gitu, atasan itu sangat tinggi terhadap bawahannya. Apalagi yang itu bisa memutuskan kondite atau prestasi kerja yang kemudian bisa menentukan apakah terkait dengan upah ataupun apakah itu langsung dikaitkan juga dengan PHK atau tidak tadi. Nah, penanganannya, jadi semua harus kolaborasi, kolaborasi pentahelik. Tidak hanya pemerintah gitu. Pemerintah memang menyediakan aspek regulasinya, kebijakannya, program kegiatannya, juga menyediakan layanannya, sekaligus membiayai untuk semuanya gitu ya, untuk semua hal terkait itu. Nah, itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Kami punya regulasinya. Kami juga sudah melakukan program kegiatan dalam rangka untuk memberikan sosialisasi, edukasi, advokasi, penilaian, dan sebagainya ya. Kemudian juga membentuk layanan di DIY ini di tingkatan provinsi sudah ada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak. Di tingkatan kabupaten dan kota juga sudah ada UPT PPA, kecuali Kulon Progo masih berupa P2T P2A, tapi semua juga sudah melayani korban-korban kekerasan. Layanan korban kekerasan juga sudah lengkap, kaitan dengan layanan langsung, pendampingan psikologi, pendampingan hukum, pendampingan rohani, termasuk mendampingi ketika itu berproses hukum ya. Kemudian sudah punya rumah aman juga di semua, sehingga ini memudahkan untuk melayani korban kekerasan. Nah, peran masyarakat apa? Pertama adalah ikut menyebarkan ya advokasi edukasi tadi, kemudian memberikan informasi layanan yang dapat diakses. Jadi selain kemudian mendapatkan informasinya dari kami gitu, dari pemerintah, juga ya googling sendiri gitu, atau semuanya sudah ada gitu. Tinggal googling layanan kekerasan UPT mana gitu, sudah langsung bisa diinformasikan balik ke orang-orang lain. Nah, kemudian juga memberikan dukungan sosial terhadap korban kekerasan maupun bila tahu ada potensi-potensi kekerasan. Nah, termasuk tadi ketika ada potensi kekerasan, kemudian bisa memberikan atau memberitahukan akses layanan itu kepada korban atau melaporkan langsung. Karena seringkali korban juga ada ketakutan tersendiri untuk melapor gitu. Nah, kemudian yaitu tadi melaporkan korban kekerasan. Peran akademisi apa? Pertama memang kajian-kajian ya, sehingga nanti supaya program pemerintah itu juga berdasarkan pada kajian-kajian.
Kemudian menerbitkan jurnal tadi untuk supaya kita makin banyak wawasan, makin banyak ilmu edukasi tentang kekerasan seksual. Menyebarluaskan, kemudian juga yang penting ini, paling tidak di masing-masing kampus menjadi kampus yang ramah perempuan dan layak anak atau peduli anak gitu ya. Tidak hanya kampus ramah perempuan, karena ternyata apa? Semakin dunia pendidikan itu menjadi makin cepat gitu dengan adanya akselerasi, maka sangat dimungkinkan masih usia anak sudah masuk kampus. Jadi usia anak itu 18 ke bawah. Nah, dengan akselerasi itu bisa jadi umur 17 atau bahkan 16 sudah masuk kampus gitu. Sehingga masih harus dilindungi dengan yang perlindungan anak tadi. Jadi kampusnya tidak hanya ramah perempuan, tapi juga kampus yang layak anak atau peduli anak. Peran pelaku usaha sudah tentu iklannya tidak boleh bias gender, kemudian produknya juga ramah bagi perempuan dan anak dan tidak bias gender juga. Kemudian juga bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat itu untuk mempromosikan keadilan gender. Peran media sudah tentu, kalau itu dalam rangka untuk melindungi perempuan dan anak, tidak menyebarkan data korban kekerasan, apalagi itu kekerasan seksual. Ya. Jadi selama ini memang kami berusaha untuk memahamkan terus pada media untuk tidak melakukan itu. Jangan menyebarkan data korban. Kemudian membuat berita yang tidak memojokkan korban. Sok tahu gitu ya wartawannya, sehingga malah beritanya kemudian memojokkan korban. Sudah menjadi korban perkosaan masih disalahkan gitu. Entah karena bajunya, entah karena keluar malamnya dan sebagainya. Nggak boleh ya, seperti itu. Kemudian memuat artikel edukasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan. Jadi bersama pemerintah, bersama masyarakat, bersama akademisi, pelaku usaha, semua punya kewajiban untuk mengedukasi dan menginformasikan pencegahan dan penanganan kekerasan, melakukan juga pencegahan dan penanganan kekerasan, maupun menginformasikan layanan-layanan yang disediakan. Nah, pemerintah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pertama memperkuat aspek legal tadi, menyediakan regulasi, kemudian melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi di semua lini begitu ya, media sosial semuanya online ada semua gitu, sudah kami masuk semua, elektronik juga demikian, TV, radio, bahkan karena Pemda juga punya TV, juga melalui TV JITV-nya Pemda, lalu kemudian yang secara langsung keliling ke desa. Kemudian maintain melakukan pelatihan-pelatihan, capacity building dan sebagainya, baik terhadap petugas layanan maupun terhadap semua relawan-relawan dan sebagainya yang terkait dengan layanan korban kekerasan. Nah, aspek legalnya ini Bapak Ibu, adik-adik, ada perdanya, ada pergubnya, kemudian juga melembagakan OPT PPA-nya, gitu ya. Jadi tinggal googling ini nanti. Lalu sosialisasi, edukasi, dan publikasinya yang melalui semuanya, seminar, workshop, talk show, kampanye, publikasi melalui manapun, leaflet, poster, videotron, dan sebagainya itu ditempuh semua oleh pemerintah. Supaya apa? Memastikan bahwa semua warga di DIY ini tahu, paham dan kemudian tahu harus mengakses kemana ketika menjadi korban kekerasan, atau tahu dan kemudian membantu korban kekerasan dengan mengadukan kasusnya itu ke layanan-layanan yang sudah disediakan. Nah, pelatihan bagi petugas, kader, dan masyarakat setiap tahun kami lakukan dan berkali-kali begitu ya, karena memang target kami adalah banyak semua petugas, kader, dan masyarakat ini paham. Karena seringkali juga berganti-ganti ya, terutama yang di rumah sakit, di Polres, di lembaga-lembaga hukum, di OPD, bahkan karena SDM-nya seringkali promosi, mutasi, dan sebagainya, jadi harus dilakukan pelatihan-pelatihan lagi terhadap yang baru. Nah, untuk penanganan kekerasan, apa yang dilakukan di DIY ini, pertama kami membentuk UPT tadi, yang namanya Balai Perlindungan Perempuan dan Anak, yang bermitra dengan layanan terpadu Reksodia Utami. Sudah ada gedungnya di sebelah kantor kami di Jalan Tentara Rakyat Mataram. Kemudian kami juga memfasilitasi relawan-relawan Satgas penanganan permasalahan perempuan dan anak di DIY. Di masing-masing Kapanewon atau kecamatan kami sudah ada koordinator untuk Satgasnya. Di masing-masing desa juga di bawah kabupaten dan kota pengelolaannya itu ada 2 orang
sebagai satgas di tingkat desa. Sehingga kalau ada kasus-kasus kekerasan, itu dengan cepat kemudian bisa ditangani oleh yang terdekat. Dan itu ada sistem-sistem yang sudah dibangun untuk memastikan korban kekerasan itu bisa dilayani dengan baik dan terdampingi dengan baik. Kemudian ini juga bekerja sama dengan Puspa gitu untuk memastikan perlindungan perempuan itu juga dilakukan oleh lembaga-lembaga Puspanya. Lalu memfasilitasi telekonseling sahabat anak dan keluarga, ini yang telekonseling gitu namanya Tesaga. Kemudian yang online namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Nah, jadi yang online ada, yang offline juga ada. Konselor-konselornya adalah sarjana psikologi dan kemudian juga disediakan psikolog untuk menangani yang lebih berat lagi. Kemudian kami juga memfasilitasi forum data gender dan anak sehingga semua data korban kekerasan itu dari manapun pintu masuknya, artinya baik itu di UPT Kabupaten Kota maupun di lembaga-lembaga layanannya LSM, itu semua terdata karena sudah ada aplikasinya. Setiap tahun juga dilakukan pelatihan-pelatihan untuk admin-admin datanya untuk memastikan semua kekerasan yang ditangani itu datanya masuk di dalam sistem. Sehingga tinggal melihat aja update real gitu. Kami punya Siga Mobile, bisa dilihat, bisa di-download dari Play Store gitu untuk tahu real time gitu kekerasan update yang real time. Kemudian juga di DIY ada yang namanya Forum Perlindungan Korban Kekerasan atau FPKK. Nah, Forum Perlindungan Korban Kekerasan ini anggotanya itu semua yang terkait dengan layanan kekerasan. Baik itu semua rumah sakit, semua aparat penegak hukum, semua lembaga penegak hukum, termasuk Polda ya, Polda, Polres, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, kemudian semua layanan yang diberikan oleh LSM, gitu, LSM yang menangani korban kekerasan, kemudian semua OPD yang terkait dengan perempuan dan anak, gitu, kekerasan perempuan dan anak, baik itu pendidikan, kesehatan, pariwisata, ketenagakerjaan, kami dan sebagainya. Kemudian Satgas PPA juga di dalam FPKK ada, lalu LPSK, Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi juga menjadi anggota FPKK dan sebagainya. Kemudian juga membentuk kader perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Nah, ini sudah ada banyak sekali di tingkatan desa-desa PATBM ini. Ini supaya makin mendekatkan dengan layanan. Nah, di kami selain tadi ya udah ada UPT Balai PPA, kemudian juga bekerja sama bermitra dengan P2 TPA KK Reksodia Utami. Jadi untuk memastikan layanannya benar-benar bisa optimal, tidak ada hari libur, tidak ada jam libur gitu ya, sehingga korban kekerasan itu harus segera bisa dijangkau, bisa ditolong. Ini FPKK tadi sudah kami sampaikan, ada banyak anggotanya tadi. Dan setiap bulan minimal itu dilakukan pertemuan, tapi biasanya lebih dari 1 kali dalam 1 bulan, apalagi bila terjadi kasus yang memerlukan untuk rapat koordinasi bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk korban kekerasan di DIY ini ditanggung pembiayaannya oleh pemerintah secara gratis ya. Jadi korban kekerasan mau masuk lewat manapun itu asal menyatakan sebagai korban kekerasan ya, menyampaikan kepada layanan sebagai korban kekerasan, sudah kemudian sistemnya berlaku untuk pembebasan biaya dalam rangka untuk membantu korban. Jadi misalnya korban atau diantar oleh orang lain ya, itu langsung ke rumah sakit, di rumah sakit harus bilang gitu bahwa saya korban kekerasan. Nah, nanti yang pihak rumah sakit sudah tahu sistemnya nanti akan berjalan dan kemudian akan berhubungan dengan FPKK ini untuk memberikan rekomendasi bebas biaya. Jadi semuanya bebas, pelayanan kesehatannya terhadap korban, layanan bantuan hukum, layanan psikologi, dan lain-lain itu semuanya bebas. Termasuk bila harus di rumah aman. Ini Tesaga. Jadi yang belum mengalami kekerasan pun tinggal pengen curhat-curhat dan sebagainya, rasanya kesehatan mentalnya lagi nggak baik, itu bisa menghubungi Tesaga kalau enggan untuk datang langsung gitu ya. Nah, ini nomornya bisa diakses dan kemudian juga ada nomor WA-nya. Sayangnya kok nggak ada di sini ya. Nanti bisa di googling Tesaga DIY gitu, sudah ada nomor WA-nya juga. Yang jelas rahasia terjamin,
petugas kami sudah terlatih begitu, tidak akan men-share juga data terkait dengan yang mengakses Tesaga maupun yang pusat pembelajaran keluarga tadi. Nah, ini Satgas PPA ada 79 orang ya di 78 kecamatan, kemudian 1 orang koordinator. Ini tugasnya adalah menjangkau korban kekerasan, membantu korban kekerasan, kalau perlu dijangkau, kalau perlu diantar ke rumah sakit juga diantar ke rumah sakit, nanti kemudian Satgas akan menghubungi layanan di UPT PPA sesuai domisili atau di UPT PPA DIY atau ke manapun gitu ya. Sehingga memastikan untuk korban benar-benar terjangkau dengan real time, dengan cepat. Ini membentuk kader PATBM tadi di masyarakat, kemudian forum PUSPA atau partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak. Jadi ada banyak yang terlibat juga dalam rangka untuk memastikan perempuan dan anak terlindungi dan sejahtera. Memfasilitasi forum data gender dan anak tadi bisa dilihat ada 3 DIY, ada kalau yang di kementerian yang sampai tingkatan nasional itu Simponi. Nah, partisipasi dunia usaha apa? Banyak sekali, karena sudah ada regulasi-regulasinya ya. Tadi GP2SP, kemudian sosialisasi, membangun komitmen, kemudian kebijakannya internal gitu, perjanjian kerja bersama, pembentukan komite gender, ini juga penting. Kalau di instansi kan sudah ada focal point ya, yang di perusahaan-perusahaan harusnya juga ada pembentukan komite gender ini. Yang jelas menerapkan regulasinya, kemudian pencanangan zona bebas kekerasan dan pelecehan seksual, ini harus dicanangkan ya, wajib ini. Kemudian punya rumah perlindungan pekerja perempuan, RP3. Gitu. Kalaupun nanti penuh misalnya, juga bisa dirujuk ke tempat kami. Kemudian pelayanan kasus pengaduan kekerasan dan pelecehan seksual. Di kampus-kampus sudah ada Satgas PPA-nya, maka di perusahaan-perusahaan juga harusnya ada. Partisipasi masyarakat apa? Jadi kalau melihat orang menjadi korban kekerasan, ya mengadu gitu ya, jangan diam saja gitu karena korban perlu dibantu. Paling tidak menginformasikan kepada kami, kepada layanan-layanan korban kekerasan tadi supaya segera dijangkau oleh Satgas PPA. Nah ini apa? Kalau dengar, kalau lihat gitu ya, jangan abaikan situasi. Jadi keamanan itu penting ya, keamanan diri dan keamanan korban itu penting. Kalau kira-kira tidak aman ya menghubungi aparat keamanan atau menghubungi Satgas setempat atau menghubungi layanan yang disediakan. Jadi supaya terbantu. Ini langkahnya apa saja ya. Jadi kalau bisa dokumentasi itu penting karena itu nanti bisa menjadi alat bukti. Nah, kemudian bila itu korban perkosaan, itu korban diminta untuk jangan mandi, jangan membersihkan diri dulu, tapi dibawa dulu ke layanan kesehatan untuk diambil visumnya ya. Dan itu harus dilaporkan karena visum yang bisa meminta adalah kepolisian gitu. Jadi tinggal kemudian menghubungi Satgas atau bilang ke rumah sakitnya, ke layanan kesehatannya bahwa korban kekerasan. Nah, itu nanti mereka sudah tahu harus bagaimana. Membantu korban supaya lebih tenang ya, dan kemudian jangan langsung ditanyakan kayak diinvestigasi dan sebagainya, karena korban pasti dalam keadaan yang sangat tertekan, gitu, sangat takut dan sebagainya. Nah, ini yang jelas beri dukungan emosional, beri informasi tentang sumber daya. Yang jelas semuanya sudah disediakan, jadi korban harus diyakinkan bahwa dia akan mendapat bantuan gitu. Karena kalau tidak, korban yang sangat depresi itu sangat memungkinkan, sangat ada kemungkinan untuk kemudian melakukan self harassment ataupun bunuh diri begitu ya. Sehingga ini penting. Pernah terjadi juga di kampus kan bunuh diri karena depresi. Jadi ini tadi yang sudah saya sampaikan, yang jelas segera temui tenaga medis untuk mendapatkan perawatan medis dan kemudian juga mendapatkan tadi visum tadi. Lembaga layanan segera laporkan gitu. Kemudian nanti sistemnya akan bekerja semua. Jadi tinggal mengakses layanan nanti akan bekerja petugas-petugas kami. Jadi penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki pengalaman yang unik. Jadi dan akan memerlukan bantuan serta dukungan yang berbeda. Jadi jangan ragu untuk mencari bantuan dan mengambil langkah-langkah untuk memulihkan diri Anda dari kekerasan seksual.
jangan merasa sendirian, jangan merasa tidak ada yang bantu, karena ada banyak yang disediakan untuk dapat mendampingi dan membantu. Ini tadi sudah kami sampaikan, ada UPT, nah, ini yang kabupaten kota semuanya sudah ada ya, UPT-nya, UPT kota, UPT Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul. Yang Kulon Progo masih P2 TP2A, tapi tahun ini akan terbentuk UPT PPA. Akses layanan konselingnya ini, Tesaganya, kemudian Puspaganya. Puspaga juga ada Instagramnya, silakan bisa dilihat. Di situ ada banyak edukasi-edukasi juga. Nanti moga-moga ini di-share ya, sehingga nomor-nomornya nanti kemudian bisa dicatat oleh peserta untuk di-sharekan juga ke orang lain. Nah, layanan pengaduan perselisihan hubungan industrial dan penegakan norma kerja itu dapat dilakukan di layanan Sasadara, Disnakertrans, ada linknya ya, melalui link ini nanti juga mohon diinformasikan. Nah, jadi begitu mungkin yang bisa kami sampaikan, moga-moga belum sampai 30 menit ya. Saya agak cepat menyampaikannya supaya nggak terlewatkan, karena hal-hal penting tadi ada di belakang-belakang tadi, supaya bisa mengakses, bisa tahu ini aksesnya, kemudian ini, dan ini. Nah, ini yang sangat perlu, sangat penting untuk diketahui informasinya. Demikian Mbak Ari, saya sampaikan, matur nuwun, saya kembalikan. Ya, terima kasih Saya tutup Ibu. ya sharingnya. Ya, Oke. terima kasih atas materinya Ibu Erlina, sangat amat padat dan penuh dengan informasi yang penting bagi kami. Jadi memang meskipun data tadi sudah menunjukkan ya bahwa cukup tinggi angka kekerasan seksual maupun kekerasan secara umum untuk perempuan, dan juga tadi ada data anak-anak juga, tapi sudah ada banyak upaya baik dari pemerintah maupun dari berbagai pihak untuk melindungi seperti itu. Dan bagaimana penanganannya, sudah ada UPT di tiap kabupaten kalau di Yogyakarta dan lain sebagainya seperti itu. Tinggal nanti teman-teman yang bergabung pada webinar ini bisa mengawal gitu ya, atau bisa meneruskan informasi-informasi penting yang kita dapatkan siang hari ini kepada masyarakat yang lebih luas, agar kita lebih aware terhadap isu kekerasan seksual dan bisa terhindar, dan kalaupun itu terjadi bisa tahu bagaimana caranya kita menangani atau mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang raise hand ditahan dulu karena kita mau akan lanjut ke sesi materi kedua terlebih dahulu. Jadi nanti sesi tanya jawabnya setelah materi kedua ya. Nah, bagian materi kedua ini akan dibawakan oleh Ibu Asri Hanjarwati, SOSMA, dari Kepala Pusat Layanan Difabel PLDU UIN Sunan Kalijaga. Nah, materinya nanti banyak berbicara tentang kasus kekerasan seksual atau pelecehan yang terjadi kepada teman-teman penyandang disabilitas di tempat kerja maupun secara umum. Nah, ada nggak sih regulasi atau aturan yang digunakan untuk memberikan perlindungan secara khususnya kepada penyandang disabilitas seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan membacakan CV Bu Astri terlebih dahulu. Panjang ini saya harus membuka. Oke, jadi Bu Astri mendapatkan gelar sarjananya di Ilmu Sosiatri Universitas Gadjah Mada, lalu melanjutkan masternya di Sosiologi Universitas Gadjah Mada, lalu gelar doktornya di tahun 2019 di Ilmu Geografi Universitas Gadjah Mada. Jabatan profesionalnya saat ini adalah Kepala Pusat Layanan Difabel PLD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus juga sebagai dosen di Ibu di UIN. Nah, Bu Asri ini juga memiliki daftar yang panjang tentang penelitian yang dengan isu-isu difabel seperti itu. Salah satunya di tahun 2020 ada penelitian mengenai penilaian kerentanan penyandang disabilitas di masa pandemi. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita masukin sesi materi yang kedua. Silahkan Bu Asri. Oke, Mbak. Terima kasih ya Mbak Ari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat teman-teman semuanya. Ini ketemu ya. Ini saya diundang Mbak Ari dan teman-teman dari Psikolog Crisis Center tuh kayak kembali ke rumah gitu ya, karena memang Wah. iya.
Menempuh pendidikan S1 3 tahun 10 bulan, kemudian S2 3 semester, kemudian mengabdi di UIN Sunan Kalijaga, balik lagi ke geografi, tidak ke visipol ya untuk S3-nya, karena mengambil saya lebih kepada isu-isu kebencanaan dan disabilitas. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Erlina itu sudah cukup lengkap sekali dari sisi kebijakan, kemudian bagaimana pemerintah itu memberikan regulasinya, menangani terkait dengan masalah kekerasan terhadap perempuan gitu ya, dan juga bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi perempuan, kemudian juga dengan segala ciri khas biologis dari seorang perempuan sendiri. Nah, saya kali ini akan mungkin tidak terlalu banyak dalam sisi teoritis, tetapi saya akan memaparkan bagaimana gitu ya. Sebenarnya negara itu juga sudah memberikan aturan yang luar biasa gitu ya, luar biasa bagus untuk aturannya. Tinggal implementasinya saja yang ini perlu kita pantau terus, baik dari NGO, kemudian stakeholder sendiri, dari kita pemerintah, akademisi, yang terus serta masyarakat yang terus memantau bagaimana implementasinya terhadap kebijakan yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Nah, kemarin ini saya mungkin ada 2 PPT yang saya gabungkan ya, karena saya sendiri terkait isu kekerasan disabilitas juga bekerja sama ya dengan teman-teman dari Cikal, kemudian dari Sabda. Kami JPI-nya sering dilibatkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas, baik itu anak-anak maupun yang sudah dewasa dan remaja. Selain itu juga kami Pusat Layanan Difabel itu bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta, kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Yogyakarta melalui unit layanan disabilitas. Kita memantau juga bagaimana pendampingan terhadap perempuan gitu ya, perempuan atau anak-anak disabilitas di bawah umur. Kalau menceritakan tentang bagaimana kekerasan yang mereka alami, itu gemes sendiri nanti, astagfirullah, kok sampai teganya. Dan penanganan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan yang non disabilitas saja itu kan sudah sulit sekali ya. Bagaimana mengungkap pelakunya, apalagi ini menimpa disabilitas dengan berbagai jenis disabilitas yang kita membutuhkan alat untuk menggali dan juga menyelidiki aksesibilitas dari difabelnya sendiri. Nah, tapi sebelum ke sana saya nanti cerita banyak, kita sebaiknya mengetahui dulu bagaimana sih sebenarnya pemerintah itu juga sudah membuat kebijakan tentang bagaimana lingkungan kerja yang inklusif gitu ya bagi penyandang disabilitas. Nah, sebenarnya kata inklusi ini kan sekarang sudah lama ya menjadi sebuah tagline bagi kita semua gitu ya. Inklusi itu tidak hanya di dunia kerja, tetapi juga di sekolah inklusi, universitas inklusi, kemudian juga desa inklusi, semuanya itu harus inklusi. Karena inklusi ini tidak hanya menguntungkan bagi kelompok rentan, salah duanya ya perempuan dan juga penyandang disabilitas, tetapi inklusi ini juga memberikan keuntungan kepada masyarakat secara keseluruhan. Nah, ini sebenarnya ketenaga kerjaan kita, ya, nah ini Bu Astri lebih kepada kalau tadi Bu Erlina menyampaikan gitu ya bagaimana tentang layanan aksesibilitas terhadap perempuan gitu ya, bagaimana mereka bisa sangat terlindungi. Nah, ini saya lebih kepada bagaimana lingkungan kerja yang inklusif itu bisa memberikan kenyamanan kepada disabilitas, baik itu disabilitas perempuan maupun disabilitas laki-laki seperti itu. Nah, ini dari Presiden Jokowi sendiri, ini saya dapatkan dari ketika saya dengan teman-teman dari berbagai universitas tergabung dalam MOS UNESCO dan BRIN melakukan kajian terkait dengan ketenagakerjaan inklusif ini. Dari Presiden sendiri penyandang sangat mendukung sekali gitu ya, bahwa penyandang disabilitas ini harus menjadi prioritas dalam sebuah kebijakan dari semua lininya. Nah, ini teman-teman sedikit saya kulik, penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan. Nah, ini mengalami hambatan dan kesulitan apabila tidak diberikan aksesibilitas. Tetapi penyandang disabilitas itu bisa jadi tidak mempunyai hambatan ketika sudah diberikan aksesibilitas. Misalnya untuk penyandang disabilitas tuli itu ada penerjemah bahasa isyarat, ada subtitle dalam setiap video ataupun lagu, itu mereka sudah bisa akses. Kemudian dalam sebuah gedung yang bertingkat
sudah ada lift, sudah ada tangga, maka dia tidak lagi disebut penyandang disabilitas lagi karena bisa mengakses di lantai 2. Hanya pada perbedaan cara bagaimana mereka naik ke lantai 2 dengan yang non disabilitas seperti itu ya. Nah, terus kemudian teman-teman untuk ragam penyandang disabilitas saya yakin tidak lagi asing ya, kita sekarang itu sudah menjadi isu yang apa ya, semua teman-teman mahasiswa bahkan sudah sangat melek sekali apa itu difabel gitu ya. Nah, ini ada difabel fisik, sensorik, intelektual, dan juga mental. Nah, terkait dengan ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, di sana tuh lengkap sekali dibahas terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas. Salah satunya adalah hak atas pekerjaan. Nah, ini hak pekerjaan itu ya tadi memperoleh pekerjaan. Kalau sekarang kan pemerintah sudah ya dalam kebijakannya di setiap perusahaan, kemudian di lembaga pemerintahan itu minimal 1% dari total keseluruhan penerimaan ketenagakerjaan itu wajib diisi oleh kuota penyandang disabilitas. Nah, ini adalah gebrakan yang cukup baik gitu ya. Sebenarnya data-data di beberapa daerah juga sudah terrecord dengan baik, tapi memang tidak semua difabel itu ternyata di lapangan itu tidak bisa mengakses pekerjaan. Karena apa? Perusahaannya tidak mau repot. Karena memang ini ya pengalaman saya ketika 12 tahun ini menggeluti dunia disabilitas, memberikan pendampingan kepada masyarakat disabilitas. Memang dibilang disabilitas itu merepotkan. Perusahaan itu harus menyediakan RAM, harus menyediakan komputer yang bisa diakses oleh difabel netra. Itu repot. Jadi akhirnya yang diterima itu hanya difabel tuli biasanya, dan itu pun diletakkan di gudang seperti itu, misalnya untuk yang perusahaan-perusahaan gitu ya. Kemudian kalau untuk yang mengajar itu mah difabel netra, kemudian difabel tuli itu masih bisa untuk di kantor seperti itu, sama difabel daksa seperti itu. Nah, kemudian konsep yang telah dicanangkan ya oleh Menteri Ketenagakerjaan yaitu Bu Ida tentang ketenagakerjaan inklusif itu adalah sebuah pengelolaan gitu ya. Bagaimana ketenagakerjaan yang mempertimbangkan aspek penghormatan. Nah, aspek penghormatan terhadap hak asasi dengan mengikut sertakan dan mengintegrasikan semua orang atas dasar kesetaraan. Jadi tidak ada lagi tuh membeda-bedakan difabel itu dianggap tidak mampu, dianggap tidak layak bekerja dan sebagainya, itu tidak ada lagi. Tetapi antara difabel dengan non difabel itu semuanya sama dan bisa mengakses pekerjaan yang sama. Seperti itu ya. Asal dengan tanda kutip tadi ya, diberikan aksesibilitas oleh lembaga yang memberikan pekerjaannya. Ini kalau kemarin ya pidatonya Pak Jokowi dalam G20 terkait dengan disabilitas sendiri juga ini tugas kita saja memastikan semua kebijakan dapat terlaksana dengan baik dan dieksekusi dengan tepat dan dirasakan manfaatnya oleh penyandang disabilitas. Bahkan di G20 kemarin kami tim juru bahasa isyarat UIN juga menjadi salah satu yang bertugas gitu ya untuk memberikan layanan kepada disabilitas tuli gitu ya, menerjemahkan apa yang ada di sana. Jadi memang alhamdulillah sekarang di forum-forum besar itu sudah mulai melihat menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Nah, ini ya, ini agak cepat saja yang ini. Nah, ini untuk penyandang disabilitas sendiri gitu ya. Penyandang disabilitas kan termasuk kelompok sangat rentan, apalagi perempuan dengan disabilitas. Selain rentan terhadap kekerasan seksual, juga terdampak oleh beberapa stigmatisasi, segregasi, pemisahan, kemudian juga ada pandemik dan juga tindakan eksklusi yang lainnya. Nah, banyak penyandang disabilitas yang berada pada usia produktif memerlukan dukungan untuk mengakses pasar tenaga kerja. Jadi kalau tadi Mbak Ari dan teman-teman dari Physical Crisis Center itu meminta saya untuk bagaimana sih berbicara terkait dengan bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman bagi perempuan penyandang disabilitas, ada yang paling pertama itu adalah memberikan aksesibilitas terhadap fasilitas, sarana dan sarana
bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka bebas bergerak, bebas mandiri melakukan segala hal, termasuk toilet difabel itu hal yang sangat penting untuk penyandang disabilitas, seperti itu ya. Terus kemudian selain itu juga hal yang paling penting adalah bagaimana lembaga tersebut memberikan gitu ya, memberikan sosialisasi dan merubah paradigma stakeholder yang ada di sana untuk benar-benar tidak menganggap bahwa difabel itu tidak mampu, difabel itu memiliki banyak kekurangan. Itu yang perlu juga dirubah. Karena di UIN Sunan Kalijaga sendiri pada mulai tahun 2005 ya, itu sudah melakukan sosialisasi bahwa difabel itu seperti ini. Waktu awal dulu ya dosen, tenaga kependidikan tidak semuanya open dan menerima mahasiswa difabel itu sebagai mahasiswa gitu ya, jadi dicuekin gitu, tidak, aduh ngerepotin banget nih gimana cara ngajarnya dan sebagainya. Nah itu yang perlu dirubah adalah mindset juga, paradigma, kemudian pemberian aksesibilitas pada difabel sendiri. Nah ini saya langsung aja, ini memang sebenarnya banyak sekali ya forum-forum baik internasional itu yang sudah maupun nasional ya yang sudah memberikan gitu ya, mempromosikan gitu ya terkait dengan pekerjaan penyandang disabilitas di sektor publik dan swasta melalui kebijakan dan tindakan yang tepat, termasuk kebijakan afirmasi, insentif dan tindakan yang lainnya. Nah, ini juga terkait pemberian pekerjaan juga ya, biasanya ditaruh di gudang gitu ya. Dan perusahaan itu sering datang ke UIN itu minta Bu, ini kami perusahaan kami membutuhkan tenaga kerja gitu ya difabel untuk memenuhi yang tadi 1%, karena pemerintah kan tidak, kalau misalnya tidak memberikan yang 1% itu kan ada punishment ya buat perusahaan ataupun suatu lembaga gitu ya. Akhirnya mereka gini, tapi saya mohon maaf ya, kami maunya adalah yang tuli dan juga yang daksa. Kalau daksa biasanya untuk operator komputer, kalau yang tuli diangkat pergudangan gitu ya, bisa angkat-angkat barang atau apa yang kira-kira pekerjaannya tidak menggunakan pikiran seperti itu. Nah, sedangkan yang netra itu jarang sekali perusahaan-perusahaan itu minta gitu ya. Kalau di universitas malah dosen ada yang netra ya. Kemarin alumni kami juga ada yang menjadi dosen di UPN Surabaya, alumni dari Fakultas Hukum UIN gitu ya, Hukum dan Syariah, itu menjadi dosen di Hukum CPNS tahun 2018 ya, hukum di UPN Surabaya. Terus kemudian yang netra itu kalau di UIN ini banyak terserap menjadi guru-guru di SLB ataupun guru-guru di madrasah untuk guru PAI seperti itu. Nah ini kalau netra itu, tapi kalau di perusahaan-perusahaan, saya selama dari tahun 2012 ya menjadi dosen UIN dan di PLD itu jarang sekali perusahaan yang mempekerjakan difabel netra. Maunya selalu daksa dan tuli. Intelektual pun tidak mau. Kalau intelektual biasanya mereka, saya tidak mau Bu, ini kerepotan lah kayak gitu, kerepotan dalam mengarahkan karena mereka secara IQ sangat di bawah rata-rata. Nah itu juga menjadi diskriminasi tersendiri. Sebenarnya memang kebijakan kita sudah bagus ya, tetapi implementasinya memang ya pelan-pelan, tidak bisa kemudian ada kebijakan langsung semua stakeholder itu menerima dengan baik kemudian mengimplementasikannya dengan baik. Nah, untuk memberikan kenyamanan tadi yang saya saya sampaikan gitu ya, mulai dari promosi, perekrutan itu juga tidak ada diskriminasi lagi, tidak ada stigma negatif terhadap difabel seperti itu. Itu yang awal mula cikal bakal menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi difabel dan perempuan disabilitas seperti itu, termasuk tadi memberikan aksesibilitas yang layak. Ada juga sebuah perusahaan yang saya itu kadang geli sendiri gitu ya melihat minta tolong dong Bu, ini di sana dicekkan gitu ya untuk aksesibilitas di kantornya seperti apa. Nah itu ternyata ya itu tadi karena memang cepat-cepatan ya itu toilet untuk difabel itu pegangannya tidak sesuai, jadi malah begitu kursi roda masuk itu nggak bisa ditutup, pintunya itu juga ada, jadi asal dibuat aja seperti itu, padahal toilet itu kan menjadi sesuatu yang sangat privasi dan sangat penting bagi kita semua gitu ya, baik disabilitas maupun yang non disabilitas. Kemudian ini tadi ya di ICON strategi ini juga ada
banyak ya, 9 strategi dari ICON, ASEAN, terus SDGs, UNCRPD ini ya pangkalnya ya, kemudian Bali Declaration, ILO, G20 itu semuanya membahas terkait dengan bagaimana disabilitas itu dan ketenagakerjaan. Nah ini teman-teman untuk, nah ini kan saya yakin ini kurang relevan ya terkait data ini ya. Nah ini difabel yang bisa terserap oleh tenaga kerja ya. Ini kemarin kami himpun datanya ya bersama dengan Mas UNESCO. Itu di Indonesia sendiri diperkirakan kan penyandang disabilitas itu mencapai 5% dari total penduduk di Indonesia, yaitu sekitar 22,5 juta. Ini yang terdata. Kemudian dari jumlah tersebut 17,74 juta atau 78,8% diantaranya adalah berusia kerja. Ini adalah data dari Kementerian Tenaga Kerja tahun 2021. Nah, dari jumlah penyandang disabilitas usia kerja itu yang dari yang 78 tadi, sekitar 17,74 tadi, yang bekerja itu hanya sekitar 44%, tidak ada 50% dari yang usia kerja itu bekerja, atau sekitar 7,8 juta, seperti itu ya. Nah, sementara yang 56% atau sekitar 9,94 yang lainnya itu tidak diketahui bekerja di mana. Nah, ini ya, ini memang menjadi apa ya, data yang masih sangat miris gitu ya. Nah, meskipun sudah disediakan, kalau di kuarparnya disediakan lowongan buat difabel gitu ya. Ketika didatengin ternyata itu hanya sebuah formalitas. Itu banyak sekali. Itu laporan dari alumni kami yang berusaha sedang mencari pekerjaan. Nah, kemudian sementara itu hanya 5.825 penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal. Sedikit sekali ya, dari 7, berapa ini 8 juta itu hanya 5.825 itu yang di sektor formal dengan 1.271 orang atau 21,8% diantaranya bekerja di BUMN dan 4.554 orang diantaranya bekerja di perusahaan swasta. Ini juga data dari Kemenaker tahun 2022 dan alhamdulillah memang beberapa alumni kami ada yang diterima di Pertamina. Kalau dari yang tuli lulusan teknik informatika kemarin baru diterima di Pertamina Jakarta. Nah ini kemudian jumlah ini tidak mencapai 1% dari penyandang disabilitas yang bekerja. Artinya ada kurang lebih 99% penyandang disabilitas yang bekerja bukan di sektor formal. Berarti apa? Yang 99% dari 7,8 juta ini berada dalam kondisi yang sangat rentan. Kita tidak tahu bagaimana situasi kerja di sektor non formal tersebut, gitu ya. Mulai dia apakah akses atau tidak, kemudian bagaimana pendapatan mereka dan seperti apa mereka bekerja, apakah itu membahayakan mereka, itu tidak bisa terkontrol. Kalau di BUMN saya yakin masih bagus gitu ya untuk bagaimana pemberian aksesibilitas kepada penyandang disabilitas. Ini kemudian ini serapan ya, ini serapan untuk kemarin terkait dengan penyandang disabilitas, gitu ya, data-data untuk ASN juga. Kemudian ini sebenarnya sudah cukup banyak ya yang menurut kami ini peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan perekrutan ASN dari jalur penyandang disabilitas. Nah ini sudah cukup banyak sekali. Nah ini ada di Sumatera Barat, Riau gitu ya, Kalimantan Timur. Ini yang paling banyak itu adalah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur ya, karena memang lebih luas ya, dan juga Jawa Barat. Jawa Tengah sendiri ASN Pemda itu ada 457 dan ini memang beberapa alumni kami alhamdulillah ikut terjaring ya di ASN di Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur gitu ya, dan juga di Jawa Barat seperti itu. Ini adalah persebaran tingkat partisipasi penyandang disabilitas pada sektor tenaga kerjaan. Nah ini kemudian ini teman-teman ini tadi yang di sektor formal ya tadi ya, yang hanya 1% tadi itu ada beberapa ya ASN di mana ini Pemda, kemudian di Pemda Kota, perusahaan dan juga karyawan swasta. Bisa cepat saja. Nah
ketenaga kerjaan inklusif itu ada banyak strategi ya. Ya tadi kalau saya yang paling penting untuk difabel itu adalah adanya aksesibilitas, baik mulai dari perekrutan, kemudian seleksi, hingga sampai penempatan kerja dan lingkungan kerja itu harus aksesibilitas. Akses bagi penyandang disabilitas berdasarkan pada ragam atau hambatan dari penyandang disabilitas itu sendiri. Misalnya yang paling mendasar adalah ketika di kantor itu harus ada guiding block untuk difabel netra. Semua komputer harus sudah terinstall dengan aplikasi pembaca layar atau JAWS gitu ya, untuk memudahkan penyandang disabilitas membaca e-book sendiri, membaca data sendiri, kemudian mengetik sendiri itu sudah bisa. Alhamdulillah semua mahasiswa difabel netra di UIN itu ketika masuk ke UIN Sunan Kalijaga sudah harus mau nggak mau, kalau mau berhasil kuliahnya harus mau ikut gitu ya pelatihan JAS gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau dia tuli harus ada subtitle. Kalau menyediakan juru bahasa isyarat di kantor itu terasa masih sulit, yang penting adalah ada subtitle di setiap video misalnya seperti itu, atau ada komunikasi dengan alat tulis gitu ya. Jadi mencatat kayak chatting aja dengan bahasa yang sangat sederhana untuk teman-teman tuli. Nah, untuk teman-teman yang daksa berarti harus ada ramp atau lift gitu ya untuk aksesibilitas bagi pengguna kursi roda, pengguna tongkat juga, itu juga perlu adanya lift ataupun tangga yang lebih aksesibel, tidak terlalu tinggi. Itu ada aturannya sendiri dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, dan juga pembangunan yang mengatur gedung sudah ada bagaimana standarisasi gedung untuk aksesibilitas penyandang disabilitas. Nah, ini untuk aturannya nggih, untuk aturan dari hukum gitu dan ketenagakerjaan inklusif disabilitas itu ada konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 jelas itu menjadi pokok ya. PP nomor 60 tahun 2020 tentang unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan. Ini di Kota Yogyakarta sudah punya, mungkin saya pikir di provinsi juga sudah ada terkait. Wah, sepertinya Bu Asri terlempar ya, mengalami kendala. Oh iya ya Mbak, kayaknya terlempar ya Mbak Ari ya tadi ya. Iya Bu. Oke, Silakan sedikit dilanjutkan Bu. Ini belum, masih ada tuh Mbak waktunya? Iya, silahkan ya, masih ada Bu. Oh iya, saya ini kan dulu ya sebentar ya. Ini tadi. Iya, tiba-tiba wifi-nya kampus kayaknya tadi ini. Nah, ini untuk selanjutnya ya Mbak, terkait ini ya undang-undang. Nah, ini kalau saya pikir nggak usah saya bahas terlalu, di sini saya cerita saja terkait dengan pengalaman ya. Nah, ini penciptaan kenyamanan itu dengan memperluas, mensosialisasi semua gitu ya, kesempatan bagi penyandang disabilitas. Saya akan share screen yang satunya lagi ya, karena di sini banyak sekali mahasiswa ya yang sedang belajar terkait dengan kekerasan seksual ya. Nah, ini saya akan masih ya. Oke, ini bukan ini. Sebentar ya Mbak, saya buka dulu ini PPT saya, sepertinya yang dari PLT ini dia. Maaf ya Mbak, semuanya mohon kalau agak berisik, ini di PLD. Tapi memang banyak relawannya ya, banyak relawan, banyak ini jadi full. Ini saya start and show dulu. Yang satunya saya share dulu. Nah ini. Share screen dulu. Nah, ini hal yang penting sekali ya terkait dengan kekerasan seksual. Tadi kalau Bu Erlina sudah menyampaikan kasus kekerasan seksual ini adalah kasus yang, bagikan gunung es ya. Semakin kita kalau kita semakin menutupi, lama-lama dia akan muncul semua gitu ya. Jadi
kalaupun dan ini untuk menggali kasus kekerasan seksual itu juga bukan hal yang mudah seperti itu. Nah ini teman-teman, ini kami selalu memberikan sosialisasi kepada semua mahasiswa baru, gitu ya, yang baru masuk ke UIN Sunan Kalijaga. Kebetulan saya selain berada di pusat layanan difabel, saya juga aktif di pusat layanan terpadu. Itu adalah bagaimana kita memberikan penguatan sosialisasi hampir sama dengan Visipol Crisis Center. Kalau di PTKIN perguruan tinggi Islam negeri itu dianjurkan untuk mempunyai pusat layanan terpadu yang memberikan sosialisasi, kemudian juga pencegahan kekerasan di kampus. Nah ini biasanya kami memberikan materi itu terkait dengan kampus inklusif, kampus merdeka kekerasan seksual, merdeka dari kekerasan seksual. Nah ini kalau kita melihat ya, nanti teman-teman bisa melihat ya catatan tahunan dari Komnas Perempuan itu jumlah kekerasan terhadap perempuan, baik itu anak maupun dewasa, remaja, itu sangat banyak sekali. Bahkan jumlahnya itu kadang tidak menurun. Itu yang terdata ya. Itu kita bisa membayangkan berapa yang tidak melapor dan tidak terdata. Itu luar biasa. Apalagi di lembaga-lembaga, sekarang lembaga-lembaga pendidikan, pesantren, kemudian juga lembaga pendidikan dari agama lain, itu juga banyak sekali yang terjadi kekerasan seksual. Sampai saya juga kadang-kadang heran ya Mbak ya, pesantren-pesantren itu kan harusnya yang guru, kiai itu melindungi santrinya, justru menjadi predator seksual gitu ya. Dan mereka, yang saya heran, kenapa pentingnya memberikan pendidikan seksual kepada anak-anak itu dari usia ini ya, mungkin bisa dari awal gitu ya. Bagian tubuh mana saja yang boleh disentuh oleh orang lain, dan bagian tubuh mana saja yang itu hanya kalian sendiri yang berhak gitu ya. Orang lain, bahkan orang tua pun tidak berhak gitu ya menyentuh. Itu harus ada ini didikan gitu. Ada pendidikan seksual itu penting sekali. Kenapa? Saya sampai heran yang kemarin di Godean, kasus di Godean, mungkin teman-teman juga baca ya, itu TPA. Jadi guru ngaji, apa yang ngaji kitab atau apa saya nggak tahu ya, yang anak itu ngaji dari umur 9 tahun gitu ya. Sekarang sudah 17 tahun apa? 11. Jadi udah bertahun-tahun anak itu disetubuhi oleh ustadznya gitu ya. Oleh ustadznya, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah sebuah pemerkosaan. Bahkan seminggu itu dilakukan pelecehan itu ya, pemerkosaan itu lebih dari 1 kali. Ketika ngaji selalu disetubuhi gitu ya. Saya juga kok sampai nggak tahu ya kalau itu tuh adalah bagian dari pelecehan gitu ya. Kan kasihan sekali. Mungkin karena takut tadi ya relasi kuasa, kemudian juga mungkin belum tahu bagian-bagian mana saja yang memang perlu gitu ya adanya sosialisasi. Mungkin nanti teman-teman mahasiswa yang tergabung dari Visipol Crisis Center bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan apa? Pendidikan seksual kepada anak-anak SD. Itu penting sekali di desa-desa, di pesantren-pesantren. Ini sekarang UIN juga bersama dengan PTKN itu pentingnya diminta gitu ya oleh Kemenak ya, bagaimana melakukan sosialisasi terhadap pendidikan seksual itu, karena memang penting sekali. Sampai disetujui berkali-kali saja tidak sadar, baru ketika sudah berumur 15 apa ya sekarang ya, atau 17 kemarin saya lupa membaca, itu ketika sudah punya pacar baru sadar kalau ternyata sudah dilecehkan dan melapor. Nah itu kan sangat miris sekali ya kasus-kasus seperti itu. Nah itu kenapa memang kekerasan seksual itu sangat rentan, apalagi di perguruan tinggi antara dosen dengan mahasiswa, kemudian mahasiswi, kemudian juga tenaga kependidikan perempuan itu juga rentan. Dosen perempuan juga rentan gitu ya. Tapi kalau dosen perempuan kalau saya lihat ya, alhamdulillah tidak ada kasus ya. Tapi kalau tenaga kependidikan, cleaning service perempuan, kemudian juga mahasiswi, itu banyak sekali terjadi kasus. Khususnya di yang melapor ke UIN Sunan Kalijaga itu ada pelecehan itu dilakukan oleh ya dosen, kemudian dilakukan oleh tenaga kependidikan yang lain gitu ya. Itu yang kemudian melakukan ya dari perkataan kotor, toel-toel, dan juga WA ataupun SMS yang ajakan untuk melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Seperti itu tuh banyak sekali, dan ini kenapa pentingnya dilakukan di
lingkungan kampus. Nah, untuk kasus di UIN sendiri, alhamdulillah untuk penyandang disabilitas sini yang di UIN ya, alhamdulillah belum pernah terjadi gitu ya kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, karena memang setiap dari kami gitu, kami kan mempunyai relawan ya, 300 relawan untuk yaitu dari mahasiswa yang membantu difabel gitu ya. Kemudian juga kami PLD ini selalu melakukan sosialisasi kepada relawan bagaimana cara memegang difabel, membantu difabel, baik difabel. Kalau relawannya perempuan, difabelnya juga harus tahu gitu ya. Bagaimana batasan-batasan meminta bantuan kepada relawan, batasan-batasan mana saja yang boleh disentuh ketika difabel netra. Maka kalau netra itu kami selalu minta harus wajib membawa tongkat putih, tidak boleh menggandeng dengan menyentuh tangan atau memegang pundak kalau itu berbeda jenis kelamin. Lebih aman lagi memakai tongkat putih. Kalau kita lihat harus wajib membawa tongkat putih, dan itu kami sosialisasikan di awal. Dan kami selalu ingatkan karena memang kita ada capacity building buat difabel dan relawan. Di situ kami bisa masuk terkait bagaimana sih perlindungan kekerasan seksual ataupun yang terkait dengan batasan-batasan bagaimana relawan dan juga difabel. Itu juga harus kita pertegas. Nah, kemudian juga terkait dengan apa namanya, kalau bimbingan gitu ya, bimbingan dengan dosen, kita juga beritahu kepada mahasiswa ketika bimbingan jangan pernah bimbingan itu berdua di luar area kampus atau di tempat-tempat yang itu membahayakan dari mahasiswa, termasuk difabel itu selalu kami bekali seperti itu. Jadi alhamdulillah untuk difabel sendiri di UIN ini belum pernah ada kasus, tetapi kami UIN dilibatkan oleh banyak lembaga untuk menangani kasus kekerasan seksual yang menimpa difabel gitu ya. Nah, kenapa kok difabel itu sangat rentan sekali terhadap kasus pelecehan? Pertama, untuk difabel netra, difabel itu kan netra kan tidak melihat gitu ya. Dan itu ketika tidak melihat, dilecehkan, diraba dan sebagainya itu kan sangat rentan sekali. Dia tidak tahu gitu ya ketika ada orang jahat datang, kemudian orang melakukan pelecehan di rumahnya, itu kan sangat dia tidak melihat, tidak tahu pelakunya siapa dan bagaimana seperti itu. Untuk tuli juga segitu sangat rentan. Ketika dilecehkan dia bingung gitu ya bagaimana mengungkapkan siapa tadi ya yang melecehkan, melapornya bagaimana. Dia sangat minim sekali informasi gitu ya. Dan juga bagaimana mengungkapkan juga bingung seperti itu. Dan kemudian untuk difabel daksa karena juga bergeraknya agak susah, akhirnya juga mudah untuk dilecehkan. Makanya untuk penyandang disabilitas ini memiliki kerentanan yang 2 kali lipat atau lebih rentan dibandingkan dengan non disabilitas. Nah, beberapa kasus yang dialami oleh klien kami gitu ya. Yang pertama adalah yang saya sendiri sampai sekarang ini belum bisa memecahkan, itu adalah kekerasan seksual kepada anak dengan disabilitas rungu wicara gitu ya. Jadi ini ternyata baru setelah setengah tahun kami melakukan integrasi gitu ya kepada anaknya, pendekatan kepada anak difabelnya karena sampai hamil, ternyata yang melakukan persetujuan tersebut adalah ayahnya sendiri dan sudah masuk ke ranah hukum. Nah, itu bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi untuk menggali informasi anak dengan disabilitas tuli. Nah, yang kami alami kalau difabelnya itu terpelajar, maka dia bisa dengan tulisan menceritakan. Kalau difabelnya ini tidak terpelajar gitu ya, berada di pelosok desa, kemudian tidak bisa bahasa isyarat, tidak bisa menulis, itu hal yang kami alami sulit sekali. Ini bagaimana ya caranya harus menggali siapa pelaku yang telah menghamilinya. Akhirnya kami JPI yang pertama kali JPI datang ke sana sama Sabda, datang ke sana. Belum berhasil. Kemudian ada ide dari JPI untuk membawa tuli yang bisa bahasa isyarat, melakukan penggalian informasi, diajak ke sana. Kemudian tuli dari mahasiswa kami menggali informasi tersebut, baru tuli itu menerjemahkan ke dalam bahasa isyarat kepada JPI kami. Baru JPI itu menuliskan kasusnya step by step gitu, baru terketahuan bahwa ternyata pelakunya adalah kakak kandung dan ayah kandungnya sendiri. Itu. Jadi difabel itu ya tidak rentannya tidak hanya di
lingkungan kerja, sekolah, tetapi di rumah pun mereka rentan. Ada lagi kasus yang sedang ditangani oleh Sabda dan juga Mbak Rakil selaku CPI-nya menimpa lagi mahasiswa anak usia 18 tuli juga itu diperkosa oleh temannya, ayah temannya saat anak itu menginap di rumah temannya yang sesama tuli. Gitu. Jadi rentan sekali ya. Jadi ketika menginap itu malah diperkosa. Ketika diperkosa, tuli itu kan selalu bergandengan antara tidak bisa berbicara dengan tidak bisa mendengar. Nah, disitulah tidak bisa teriak. Tidur berdua di kamar, diperkosa, tidak bisa teriak, temannya yang lagi tidur itu tidak mendengar kalau temannya ini diperkosa seperti itu. Nah, sama satu lagi kasus yang sedang ditangani oleh dinas sosial ya, pendamping disabilitas atau peksos disabilitas yang sering konsultasi dengan kami adalah difabel intelektual. Nah, difabel intelektual itu sangat banyak sekali kasus di Yogyakarta ya, di Gunung Kidul, Kulon Progo yang mengalami kekerasan seksual. Nah, kalau untuk difabel ini agak unik ya untuk difabel intelektual ini karena apa? Karena belum pernah merasakan diperkosa. Karena diperkosa itu, anak itu jadi ketagihan mencari-cari si pelaku pemerkosa tersebut. Itu kan miris sekali. Jadi untuk kasus kekerasan terhadap difabel ini cukup kompleks teman-teman. Jadi memang penanganannya adalah terapi terhadap anaknya karena anaknya ini mencari terus. Jadi umurnya masih 17 atau 16 saya lupa ya kemarin Mbak Aurin menyampaikan itu. Ini gimana ya Mbak Yo, ini susah sekali gitu ya. Anak ini justru dia itu tidak sadar kalau diperkosa. Begitu diperkosa itu ya saya tidak tahu, dia justru malah mencari si pemerkosanya kayak ya suka seperti itu. Nah, itu yang padahal jadi kan proses hukum tidak bisa dilakukan padahal si bapak-bapak yang melakukan pemerkosaan ini sudah mempunyai istri dan tetangganya sendiri. Orang tua dari difabelnya ini yang sangat tidak terima. Nah, itu penanganan kasus kekerasan seksual terhadap disabilitas itu memang juga sangat kompleks karena ragam dari jenis disabilitasnya juga sangat banyak sekali, terutama untuk intelektual, tuli, itu yang pengalaman kami menggali pendampingan untuk melakukan pemulihan korban, terus mencari siapa pelakunya itu yang butuh benar-benar butuh. Kalau orang yang non disabilitas mungkin butuh 3 hari, misal ya, ini bisa 3 kali lipat waktu yang dibutuhkan untuk menggali banyak informasi terkait dengan kekerasan. Maaf Bu Asri, waktu kurang 5 menit lagi nggih. Oh ya, siap Mbak. Ini tadi untuk ini data-data saya pikir nanti saya share aja ya Mbak ya ke teman-teman untuk bentuk-bentuk ini kayaknya tadi juga sudah seperti itu ya. Nah, ini bentuk-bentuk dari kekerasan teman-teman mungkin sudah tahu juga ya, kayak cybergrooming, harassment dan sebagainya ini juga kita harus hati-hati. Nah, tadi saya cerita yang terakhir cerita tentang contoh kasus saja Mbak Ari, sedangkan yang lain nanti kita diskusi saja ya terkait dengan apa yang teman-teman mungkin ingin ketahui dari apa yang saya sampaikan dan juga Bu Erlina. Mungkin itu aja ya Mbak Ari ya. Nanti kita lanjut di sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak materinya Bu Astri. Ini sangat penting gitu ya, kasus-kasus yang mungkin nggak banyak kita dengar sehari-hari gitu. Jadi ternyata seperti ini dan lain sebagainya. Nah, langsung aja tanpa memperpanjang waktu, teman-teman yang mau bertanya silahkan menulis pertanyaannya di kolom Q&A. Ini sudah ada yang raise hand. Amri terlebih dahulu, silahkan pertanyaannya disampaikan kepada siapa dan perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ibu Aryeka dan narasumber. Perkenalkan, saya Amri dari Kerawang, Ibu. Izin bertanya, saat ini kan banyak kasus pelecehan seksual, Ibu ya, di kalangan anak muda maupun disabilitas, Bu. Seperti contoh, semalam saya nonton berita, disabilitas umur 10 tahun, Bu, diperkosa 10 cowok, Bu, tetangganya sendiri. Nah, yang saya tanyakan, Bu, untuk yang pertama, bagaimana Bu
kita sebagai teman, saudara, sahabat, ataupun tetangga lebih empati terhadap teman-teman kita disabilitas atau kekerasan seksual, Bu. Karena saya pernah ikut salah satu organisasi ya, Bu ya, untuk penanganan pelecehan seksual sama Bapak Merdeka Sirait, itu hampir 98,70%, Bu. Kebanyakan anak muda, Bu, untuk yang mengalami kekerasan seksual maupun teman-teman kita yang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual. Nah, bagaimana cara kita, Bu, empati kepada mereka, Bu, yang frustasi dan tidak mau bangkit, Bu. Nah, bagaimana cara kita? Karena kalau pendekatan seperti itu kan kita harus pendekatan khusus ya, Bu ya. Nah, itu bagaimana? Dan yang kedua, Ibu, bagaimana kita sebagai agent of change untuk membangun kompetensi dalam jangka panjang di bidang kekerasan seksual, Bu. Karena kalau kita ketahui di dunia digital ini, di era industri 5.0, hampir kebanyakan mereka ini melakukan pelecehan seksual melalui telepon seluler, Ibu, dan video. Nah, bagaimana kita sebagai agent of change untuk membangun kompetensi dalam jangka panjang di bidang kekerasan seksual ini, Bu, khususnya di era digital 5.0, dan kita menghadapi bonus demografi di tahun 2030, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Amri atas pertanyaannya. Kita save dulu. Kita dengarkan pertanyaan dari Kak Arti terlebih dahulu. Silakan Kak Arti, sebutkan nama dan juga ditanyakan kepada siapa. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Arti dari Rangkas Bitung, Kak. Izin bertanya kepada narasumber Ibu yang pertama, Kak. Pertanyaan saya, yang pertama, jika ada seorang menawarkan dirinya untuk FCS berbayar kepada orang asing, namun secara maksa dan lalu memberi foto dirinya dengan tanpa busana, apakah hal tersebut termasuk kekerasan seksual? Yang kedua, jika kita berada di ruang lingkup pendidikan seperti sekolah ataupun kampus, lalu ada dosen atau guru yang menyentuh tubuh kita dan itu membuat kita risih, namun kita tidak dapat ada bukti sebab teknologi seperti HP kita tidak diperbolehkan aktif. Bagaimana cara melaporkannya kepada pihak berwajib? Itu aja Kak pertanyaan saya, Kak. Oke, terima kasih Kak Arti. Nah, untuk yang pertama, Ibu Astri dulu. Silakan Ibu menjawab pertanyaan dari Kak Amri tadi tentang disabilitas. Oke, terima kasih Mbak Ari dan juga Mas Amri. Ini namanya hampir sama ya, Ari dan Amri. Nah, tadi kan Mas Amri cerita ya bagaimana ada kekerasan terhadap anak disabilitas, terus bagaimana sih kita sebagai seseorang teman gitu ya untuk membantu agar anak itu tidak terpuruk gitu ya. Nah, ini sebenarnya beberapa ini ya Mas ya, beberapa hal yang perlu kita ketahui. Kita tidak bisa kalau ketika kita tidak mempunyai keahlian dalam pendekatan terhadap atau secara psikologi ya kepada anak tersebut, tentunya ketika memberikan empati itu juga kita harus pelan-pelan gitu ya, karena satu ya korban kekerasan seksual itu seperti yang diceritakan Bu Erlina tadi biasanya juga mengalami depresi, kemudian malu yang luar biasa, menyalahkan dirinya sendiri seperti itu ya. Nah, yang perlu dilakukan adalah apalagi kalau berbeda jenis kelamin gitu ya Mas, apalagi Mas laki-laki kan korbannya perempuan gitu ya, itu kan tentunya kadang tidak ini ya, tidak nyaman seperti itu ya. Nah, yang perlu dilakukan adalah misalnya Mas Amri bisa menunjukkan krisis center gitu ya untuk melakukan pemulihan. Terus kemudian mengenalkan dengan psikolog gitu ya, psikolog atau apa yang bisa membantu menghilangkan trauma gitu ya, trauma dari anak tersebut gitu ya, dengan cara misalnya trauma healing atau apa gitu untuk korban tersebut gitu ya, karena kalau memang berbeda jenis kelamin itu rada risih mungkin ya menceritakannya gitu ya Mas, ataupun agak aduh gimana ya Mas gitu kan, agak bingung ya. Jadi mungkin bisa dilakukan dengan hal tersebut gitu ya. Kemudian karena punya tadi Mas Amri juga punya link-link komunitas gitu ya, itu nanti mungkin bisa
mana kira-kira yang bisa dipercaya dan juga bisa membantu anak tersebut. Apalagi nanti mungkin difabelnya dilihat dulu, difabelnya difabel apa. Nah, kalau difabel tuli berarti agar bisa komunikasi lancar, apa sih yang kira-kira bisa mempermudah komunikasi. Nah, itu juga harus dicari dulu seperti itu, Mas. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana mengasah skill ya di era yang sebentar lagi adalah 5.0 gitu ya, masyarakat 5.0, kemudian juga menjadi agent of change dalam perubahan terkait dengan isu-isu kekerasan. Ya tadi mengikuti seperti ini itu juga sebagai sebuah untuk mengasah skill, kemudian juga bisa Mas Amri sepertinya di Komnas Perempuan ya, kemarin saya tahu ada lowongan juga untuk pendamping gitu ya, pendamping bagi korban gitu ya, asisten gitu biasanya membuka dari Komnas Perempuan gitu. Kemarin Bu Prof. Alimatul Kiptiah kan yang sebagai salah satu Komnas, tim di sana juga mengeser, ini Mbak kita butuh dosen muda ataupun lulusan fresh graduate untuk mau bergabung bersama kami. Nah itu bisa mengikuti hal tersebut. Atau tadi Mas Amri juga sudah ikut ke Pak siapa yang di Komnas Anak ya, Komnas Anak itu juga bisa. Jadi mengikuti webinar, mengikuti workshop, banyak membaca terkait dengan buku saku bagaimana menangani masalah kekerasan seksual itu juga bisa mengupgrade ilmu kita dan meningkatkan skill kita. Seperti itu Mas Amri. Semoga bermanfaat ya. Baik, sepertinya sudah cukup menjawab ya Kak Amri tadi. Nah, langsung saja kita ke pertanyaannya Kak Ati tadi kepada Ibu Erlina mengenai kalau misalnya video call seks gitu terus maksa tiba-tiba ngirimin foto telanjang gitu, apakah itu termasuk kekerasan seksual? Nah, kalau misalnya kena kekerasan seksual di sekolah dan itu kebijakannya nggak boleh bawa HP, kita nggak ada bukti, gimana melaporkan ke pihak berwajib? Silahkan Ibu dijawab pertanyaannya. Iya. Jadi kekerasan online seperti tadi yang disampaikan itu dengan menunjukkan foto telanjang ataupun kekerasan yang bukan online, misalnya di jalan ada yang menunjukkan alat kelaminnya gitu ya, itu sudah termasuk kekerasan seksual gitu. Karena itu menimbulkan rasa trauma, trauma psikologis bagi korbannya gitu ya, dan bisa diadukan. Nah, seringkali masalahnya adalah tidak punya bukti dan sebagainya. Mau motret juga lagi nggak bebas dan lagi nggak pegang HP dan sebagainya. Tetapi ada kasus-kasus yang kami tangani itu juga demikian, nggak ada buktinya, bahkan itu pelecehan seksual gitu ya, meskipun belum perkosaan gitu. Yang kemudian bisa dibuktikan dengan visum psikiatrikum. Jadi visum secara psikis ya, namanya visum psikiatrikum. Kan ada dua alat bukti ya, visum et repertum dan visum psikiatrikum tadi. Dan itu bisa dilakukan di rumah sakit. Kemarin kasus kami itu kami lakukan di Rumah Sakit Sarjito. Dan bisa menjadi alat bukti. Dan ternyata alat bukti itu cukup mendukung. Karena benar-benar dilakukan memang sudah ada teorinya ya, sudah ada caranya begitu. Secara psikologis itu sangat dimungkinkan gitu untuk dicarikan bukti visumnya. Dan bisa menjadi alat bukti di dalam proses hukum dan berhasil. Artinya alat bukti itu berhasil bisa meyakinkan hakim untuk kemudian menjatuhkan hukuman. Kemarin yang sudah dijatuhi hukuman itu pelecehan seksual belum perkosaan, dan melalui visum psikiatrikum dan semua alat bukti lainnya, chat dan sebagainya, itu sudah cukup membuktikan, dan pelaku dihukum 8 tahun penjara dan dendanya berapa saya agak lupa rupiahnya berapa. Nah, seperti itu kan sangat mungkin dilakukan gitu. Artinya jangan takut untuk mengadukan atau mengakses layanan korban kekerasan, karena sekarang teknologinya sudah sangat bagus. Yang online tadi meskipun kemudian dihapus, itu masih tetap bisa dicari, dimunculkan lagi sebagai alat bukti gitu, bahwa sudah pernah mengirimkan foto telanjang misalnya. Atau bila korban itu ternyata misalnya sudah terlanjur mengirimkan foto telanjang gitu, atau video vulgar gitu, atau apapun gitu ya, video seksual dan sebagainya, itu masih tetap bisa dibantu. Artinya teknologi itu kemudian kepolisian itu bisa men-take down supaya tidak tersebar lagi. Kemudian bisa mencari pelakunya yang menyebarkan dan sebagainya. Nah, itu juga pernah terjadi di kasus kita yang terhadap anak-anak. Artinya anak-anak yang kemudian terpapar pornografi, artinya mengakses foto-foto porno, video-video porno gitu yang dikirimkan oleh pelaku. Dan pelaku kemudian sangat mudah untuk bisa ditangkap.
bahkan pelakunya itu di luar DIY gitu ya, dan di beberapa tempat, artinya itu jaringan pelaku itu ada di beberapa provinsi, itu tertangkap 7 orang dan kemudian diproses hukum. Artinya secara teknologi itu memungkinkan, jadi jangan takut gitu ya. Kemudian tadi ketika di institusi pendidikan misalnya, dan karena dilarang untuk bawa HP, tidak punya bukti begitu ya untuk memfoto dan sebagainya, dan kebetulan mungkin ruangnya tidak ada CCTV dan sebagainya, sangat mungkin untuk kemudian dibantu dengan visum psikiatrikum tadi. Apalagi misalnya itu sudah berkali-kali dilakukan, korbannya menjadi depresi dan sebagainya, nanti pihak penyidik itu bisa mencari kronologisnya gitu ya, apa namanya, rangkaian rantainya gitu, sehingga kemudian bisa menaut-nautkan lagi menjadi satu rangkaian pembuktian. Begitu mungkin Mbak Ari. Ya, Apalagi Ibu. tadi yang lainnya ya? Sudah kayaknya. Sudah, iya. Baik, semoga menjawab ya untuk Kak Arti tadi. Nah, teman-teman, karena ini waktunya terbatas, jadi kita akan ada satu pertanyaan lagi gitu untuk masing-masing pembicara. Nah, ini dari Iin Inayah Bukit Tinggi. Yang pertama pertanyaan kepada Bu Astri, bagaimana kebijakan atau praktik PLD UIN Sunan Kalijaga mencegah diskriminasi terhadap perempuan dan difabel di kampus? Apakah ada kebijakan pengaduan atau saluran komunikasi yang aman dan terjamin untuk perempuan dan difabel yang menghadapi masalah keamanan di kampus? Nah, untuk pertanyaan kepada Ibu Erlina, apakah ada pelatihan atau kesadaran khusus yang diberikan DP3 AP2 DIY kepada masyarakat untuk memahami isu-isu keamanan yang spesifik bagi perempuan dan difabel? Lalu bagaimana DP3 AP2 DIY menangani laporan atau keluhan keamanan yang melibatkan perempuan atau difabel di tempat kerja maupun di tempat umum? Nah, silahkan secara singkat saja Bu Astri dan Bu Erlina menjawab pertanyaan ini. Mungkin Bu Astri terlebih dahulu, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Iin ya dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat ya. Oh ya, nanti rencananya saya mau ke sana juga Mbak, mau riset terkait dengan kebencanaan di sana. Nah, untuk ini ya di PLD sendiri kami ada kebijakan tadi yang sudah saya share bahwa di UIN Sunan Kalijaga terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan baik itu difabel maupun non disabilitas, kami tergabung dalam pusat pelayanan terpadu. Jadi satu PLD pusat pelayanan terpadu itu gabungan dari beberapa lembaga yang salah satunya ada PLD. Jadi PLT itulah yang akan menaungi semua lembaga dalam hal penanganan kekerasan terhadap perempuan disabilitas maupun non disabilitas. Nah, di sini kami juga tadi mulai dari admisi mereka masuk PPAK, sosialisasi kampus itu sudah kita berikan sosialisasi terkait dengan kekerasan dan bagaimana ketika ada yang mengalami kekerasan maka mereka proses mengadunya bagaimana itu sudah kami sosialisasikan. Bahkan kami juga punya buku sakunya yang sudah kami cetak dan kami sebarkan kepada mahasiswa. Itu Mbak Iin. Terima kasih Mbak Ari. Bu Astrid minta dong buku sakunya nanti ya. Oh ya, boleh sekali Bu Erlina. Nanti saya berikan Iya. Sudah kita cetak banyak. Kami juga ya Bu Astri. Oh iya, boleh sekali Mbak Ari. Nanti kita kirimkan. Ya, untuk pertanyaan tadi, apakah kami melakukan pelatihan-pelatihan? Iya, mungkin bisa diakses melalui YouTube kami ya, DP3 AP2 DIY gitu. Pelatihan-pelatihannya itu ada di situ secara online. Yang offline juga ada, tetapi biasanya memang terbatas ya, undangan begitu pesertanya dalam jumlah terbatas, dan apa yang diundang biasanya tokoh-tokoh atau kepala-kepala sekolah dan sebagainya seperti itu, supaya mereka bisa menjadi agen, artinya TOT gitu. Nah, yang untuk masyarakat itu lebih banyak secara online tadi melalui YouTube, melalui streaming dan sebagainya. Kemudian kalau tentang kesehatan mental juga ada yang terkait dengan disabel itu di Instagramnya Keluarga Prima, Puspaga Prima, Instagram Puspaga Prima, nanti bisa dicari di situ dan minta untuk supaya pada follow ya. Nah, kemudian terkait dengan disabel, sebetulnya layanan untuk disabel ini pendampingan hukum itu bisa diberikan secara gratis ya, bisa diakses melalui Kumham maupun melalui kami. Kalau kami kan tidak hanya disabel, semuanya juga gratis gitu. Dan kasus yang kami tangani juga ada kasus-kasus yang menimpa warga yang disabel juga, baik perempuan maupun anak. Jadi kami tidak membeda-bedakan, tidak diskriminasi, begitulah. Semuanya dibantu. Jadi tampaknya penyediaan layanan oleh pemerintah itu sudah cukup lengkap.
Jadi jangan takut untuk mengakses layanan karena semuanya komit untuk membantu korban kekerasan dimanapun gitu ya. Dan ini juga hari-hari ini masih ada saja ya kekerasan yang menimpa warga kita, terutama yang anak-anak juga yang muncul di dalam pemberitaan-pemberitaan. Memang masih PR untuk bisa memahamkan pada warga. Dan termasuk memahamkan itu tidak hanya untuk tidak melakukan kekerasan, tapi kalau sampai melakukan kekerasan, ancamannya seperti apa. Nah, ini perlu untuk disosialisasikan juga karena ancamannya berat loh, berdasarkan Undang-Undang TPKS tadi. Tidak hanya yang perkosaan begitu, bahkan untuk yang kekerasan psikis pun juga berat. Sehingga masyarakat juga harus tahu yang biasanya mereka lakukan dan dianggap baik-baik saja gitu ya, ringan-ringan saja, itu sekarang menurut Undang-Undang TPKS enggak loh. Jadi jeratan hukumnya itu berat. Sehingga yang seperti itu harus disampaikan supaya mereka tidak lagi melakukan. Misalnya sekedar sweet-sweet, cetok-cetok, atau bilangin entah itu pantatnya lah, betisnya lah, atau apa yang membuat tidak nyaman bagi korban, itu bisa diadukan dan diproses hukum gitu. Jadi jangan sembarangan gitu. Hal-hal yang dianggap biasanya itu nggak apa-apa gitu, bisa apa-apa loh sekarang menurut Undang-Undang TPKS itu jeratannya berat, bukan ringan lagi. Begitu mungkin Mbak Ari. Ya, Ibu Erlina, semoga menjawab ya Kak Iim untuk pertanyaannya kepada dua pembicara kami. Nah, sekarang terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi terhadap webinar kali ini. Yang mendapatkan door prize tadi saya sebutkan Kak Amri, Kak Arti, dan Kak Iin. Silakan menghubungi pihak FCC melalui nomor hotline kami tertera di Instagram kami @visipolcrisiscenter atau melalui email kami di visipolcrisiscenter@gmail.com. Silakan menghubungi kami, nah nanti kita akan mengkoordinasikan pemberian souvenirnya. Terima kasih banyak kedua pembicara kami, Bu Astri dan Bu Erlina. Banyak sekali pengetahuan dan informasi yang kami dapatkan hari ini. Mohon izin untuk membagikan materi Ibu pada siang hari ini kepada peserta nanti, agar teman-teman juga bisa banyak belajar dari sana lebih lanjut gitu ya. Nah, di peserta jangan lupa untuk mengisi link presensi, karena nanti sembari mengirimkan e-sertifikat, kita akan mengirimkan materi dari para pembicara. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Terima kasih Bu Erlina, terima kasih Bu Astri. Sehat selalu. Bu Astri juga sudah berbagi banyak ilmunya. Terima kasih Bu Erlina, Mbak Ari juga. Mbak Ari, bisakah saya minta kalau bisa saya download itu video yang Visipol Crisis Center tadi? Iya, siap Ibu. Mau buat saya contoh gitu ketika supaya yang kampus-kampus lain juga bikin yang sama ya. Sudah kami upload di YouTube Visipol Crisis Center juga, Ibu. Tapi nanti kami cari. Melalui sekretaris juga akan kami kirimkan. Ya, siap. Terima kasih. Mohon izin kehadiran teman-teman sekalian. Bu Astri. Bu Erlina, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erlina ini semangat sekali ya. Iya. Terima kasih banyak ya Bu Astri. Terima kasih ya Mbak Ari ya. Sampai jumpa lagi. Ini saya WA ya materi-materi tadi ya Mbak. Oke, siap Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya izin live, J. Silahkan Ibu.